Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara yang melintas seperti angin. Ini adalah gema batin yang datang dari kedalaman langit. Dipanggil khusus untuk ruh yang telah melalui lorong panjang ujian tanpa sorotan. Ini bukan pesan untuk semua orang. Ini adalah panggilan bagi engkau yang jiwanya telah remuk, namun tetap menyalakan seberkas cahaya kecil dalam dada. Bagi engkau yang tak pernah benar-benar mengerti mengapa harus bertahan, tapi tetap melangkah. Bagi engkau yang diam-diam menangis di antara doa yang tidak pernah terjawab cepat, namun tak pernah berhenti berdoa. Jika hari-harimu akhir-akhir ini terasa ganjil, sepi meski ramai, tenang tapi mengandung tekanan batin yang tak bisa dijelaskan, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Energi itu adalah gerbang. Ada sesuatu yang sedang menyapamu dari semesta, tapi tidak dalam bentuk yang mudah dibaca. Ia menyingkap dirinya dalam bentuk isyarat halus, getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dilembutkan oleh luka dan penantian panjang. Engkau tidak sedang gila. Engkau sedang disiapkan. Ada hal besar yang tak terduga yang sedang berjalan menuju hidupmu. Tapi ia tidak akan datang seperti badai. Ia akan datang seperti bisikan. Ia akan menyelinap di balik percakapan biasa, menyamar di balik langkah harimu, menyelusup melalui waktu yang tampak seperti hari biasa, padahal di dalamnya terkandung takdir luar biasa. Dan hari itu adalah Senin, tanggal 9 Februari 2026. Hari yang akan menguji apakah engkau masih percaya ketika semua hal tampak sunyi. Hari yang akan menentukan apakah engkau memilih melihat dengan mata dunia atau dengan pandangan ruhani yang telah ditempa oleh keheningan. Jangan tanya mengapa sekarang. Jangan minta kepastian dalam bentuk angka. Karena kesempatan emas tidak turun kepada mereka yang menuntut, tetapi kepada mereka yang membuka ruang. Kesempatan tidak datang kepada yang ingin cepat, tapi kepada yang bersedia diam dan menyambutnya seperti embun yang datang tanpa suara. Apakah engkau sedang merasa lelah, bingung, atau bahkan mulai ragu dengan jalan hidupmu? Maka hari itu bisa menjadi jawaban yang selama ini kau cari. Tetapi, satu hal harus engkau pahami, jiwa terpilih. Kesempatan emas tidak selalu tampak seperti kemenangan. Kadang ia datang dalam bentuk pilihan sulit. Kadang ia datang lewat orang asing yang memberi nasihat kecil. Kadang ia muncul sebagai peristiwa yang awalnya tampak biasa, namun perlahan menata ulang seluruh arah hidupmu. Dan jika engkau menolaknya hanya karena bentuknya tidak megah, engkau mungkin sedang menutup gerbang sebelum semesta sempat membukanya untukmu. Engkau telah berjalan jauh. Engkau telah menahan rasa ingin menyerah lebih sering dari yang engkau ceritakan pada dunia. Engkau telah membungkam banyak luka hanya agar tetap terlihat tegar. Maka jangan padam sekarang. Jangan mundur saat langit sedang mengatur ulang koordinat nasibmu. Jangan ragukan kekuatan yang selama ini diam dalam dirimu. Karena suara ini datang sebagai pengingat, sebagai pembuka jalan, sebagai tanda bahwa engkau tidak sendirian dalam pencarianmu. Ada ritme baru yang akan mulai berdetak dalam aliran hidupmu. Ada satu perubahan kecil yang akan memicu gelombang besar dalam takdirmu. Dan semua itu akan dimulai dari keputusan engkau hari ini. Apakah engkau akan percaya sebelum melihat, atau tetap menunggu bukti dan kehilangan waktu emasnya? Sebelum kita menyelam lebih jauh, sebelum suara ini membawa ruhmu lebih dalam ke inti pesan, izinkan aku mengundangmu untuk menandai kesiapanmu. Tekan tombol like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan pesan penting lain yang ditulis untuk perjalanan jiwamu. Dan tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai simbol kesediaanmu menyambut sesuatu yang besar, yang akan datang lewat cara yang tak terduga sebelumnya, namun telah ditulis untukmu oleh langit sejak engkau dilahirkan ke dunia ini. Sekarang, diamlah sejenak.
rasakan hembusan tak kasat mata yang mulai masuk ke lapisan jiwamu. Karena kesempatan itu sedang menghampirimu, perlahan, pasti, dan suci. Bagian 1. Kesempatan itu tidak pernah hilang, ia hanya menyamar dalam bentuk ujian. Wahai engkau, jiwa terpilih, mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah kebenaran yang sering kali sulit diterima oleh hati manusia. Banyak dari kita merasa bahwa kesempatan telah pergi, bahwa waktu telah berlalu, bahwa hidup sudah terlanjur tertinggal, jauh dari mimpi yang pernah kita simpan di masa lalu. Engkau mungkin pernah berkata di dalam hatimu, "Aku sudah terlambat." Engkau mungkin pernah merasa bahwa semua pintu telah tertutup rapat, bahwa dunia telah melangkah maju tanpa menunggumu, bahwa keberuntungan memilih orang lain dan melewatimu begitu saja. Tetapi dengarkanlah dengan kesadaran yang lebih dalam. Kesempatan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Ia hanya berganti wajah. Ia hanya menyamar dalam wujud yang sering kali tidak kita sukai. Ketika engkau merasa sedang diuji, sesungguhnya engkau sedang dipersiapkan. Ketika engkau merasa dikecewakan, sesungguhnya engkau sedang diarahkan. Ketika engkau merasa pintu ditutup, sesungguhnya semesta sedang membimbingmu menuju pintu lain yang lebih tepat. Kesempatan yang sejati tidak selalu datang dalam kemudahan. Justru seringkali ia datang dalam bentuk kesulitan yang memaksamu tumbuh. Ia datang sebagai keterlambatan yang membuatmu belajar sabar. Ia datang sebagai penolakan yang mengajarkanmu untuk lebih kuat. Ia datang sebagai kehilangan yang memaksamu mengenal dirimu sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Dan semua itu bukan hukuman. Semua itu bukan tanda bahwa engkau ditinggalkan. Semua itu adalah bagian dari proses agar jiwamu menjadi cukup matang untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Selama ini engkau mungkin mengira bahwa kesempatan hanyalah tentang pekerjaan baru, tentang uang yang lebih banyak, tentang pintu rezeki yang terbuka, atau tentang peristiwa besar yang mengubah hidup secara instan. Padahal kesempatan sejati dimulai jauh sebelum hal-hal itu terlihat. Ia dimulai dari perubahan kecil dalam dirimu, dari keberanianmu untuk bangkit sekali lagi setelah jatuh, dari kemampuanmu untuk tetap tersenyum meski hatimu lelah, dari pilihanmu untuk tidak menyerah walau jalan di depan terasa gelap. Tanggal 9 Februari 2026 adalah titik pertemuan antara semua proses itu. Ia adalah hari di mana ujian-ujian yang selama ini engkau jalani mulai menemukan maknanya. Semua air mata yang kau sembunyikan, semua doa yang kau ucapkan dalam sunyi, semua malam panjang yang kau lalui dengan kebingungan, semuanya sedang dirangkai menjadi satu jalur kesempatan yang baru. Mungkin engkau bertanya, jika kesempatan itu masih ada, mengapa aku belum melihatnya? Jawabannya sederhana namun mendalam. Karena kesempatan tidak selalu datang ketika engkau menginginkannya. Ia datang ketika engkau telah siap menerimanya. Dan kesiapan itu tidak diukur dari seberapa keras engkau berusaha, tetapi dari seberapa tenang engkau menunggu, seberapa bijak engkau memaknai hidup, dan seberapa dalam engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menulis jalan ceritamu. Engkau tidak sedang berjalan mundur. Engkau tidak sedang tertinggal. Engkau hanya sedang berada dalam masa jeda ilahi, masa di mana semesta menata ulang arah hidupmu agar sesuai dengan rencana yang lebih indah. Kesempatan emas itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Ia tidak langsung tampak. Ia perlu waktu untuk bertunas. Ia perlu hujan. Ia perlu matahari. Ia perlu keheningan. Dan hari yang telah disebutkan itu adalah saat di mana benih tersebut mulai menembus permukaan hidupmu. Maka berhentilah menyalahkan dirimu sendiri atas masa lalu. Berhentilah menghitung-hitung kegagalan seolah itu adalah akhir dari segalanya.
Tidak ada perjalanan yang sia-sia bagi jiwa yang mau belajar. Tidak ada luka yang percuma bagi hati yang mau bertumbuh. Semua yang telah engkau lalui hanyalah cara semesta membentukmu menjadi wadah yang lebih luas. Kesempatan yang sesungguhnya tidak datang kepada mereka yang paling cepat, tetapi kepada mereka yang paling siap. Dan engkau, jiwa terpilih, telah dipersiapkan jauh lebih lama dari yang engkau sadari. Apa yang dulu kau anggap sebagai keterlambatan, ternyata hanyalah penundaan ilahi agar engkau tidak menerima sesuatu sebelum waktunya. Sekarang engkau sedang berdiri di ambang babak baru. Semua yang terasa gelap perlahan menemukan titik terang. Semua yang terasa rumit perlahan menjadi lebih sederhana. Dan di balik segala ketidakpastian yang mungkin masih engkau rasakan hari ini, ada satu kebenaran yang harus engkau pegang erat-erat. Kesempatan emasmu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk menampakkan dirinya. Percayalah, jiwa terpilih. Ujian yang selama ini engkau alami bukan tanda bahwa engkau dijauhkan dari keberuntungan. Justru sebaliknya, ujian itu adalah jembatan yang akan mengantarkanmu menuju kesempatan yang selama ini engkau cari. Dan ketika hari itu tiba, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satu pun langkah dalam hidupmu yang terbuang sia-sia. Bagian 2. Semesta telah memilih hari itu untuk menguji apakah engkau siap menerima hadiahnya. Wahai engkau, jiwa terpilih yang kini sedang diam di dalam pencarian yang panjang, ketahuilah bahwa tidak semua hari diciptakan sama. Ada hari yang berlalu seperti angin, datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Tapi ada juga hari yang dipilih oleh semesta sebagai perhentian takdir, sebagai simpul antara yang dulu pernah engkau tangisi dan yang nanti akan engkau syukuri. Dan 9 Februari 2026 adalah salah satunya. Hari itu tidak dipilih sembarangan. Ia dipilih karena frekuensinya selaras dengan gerakan batinmu. Ia dipilih karena semesta tahu engkau telah cukup lelah, tapi belum menyerah. Engkau telah cukup terluka, tapi masih menjaga kepercayaanmu. Hari itu adalah cermin. Ia tidak menciptakan apapun yang baru. Ia hanya memantulkan kesiapanmu. Ia hanya menguji satu hal. Apakah engkau benar-benar siap menerima apa yang dulu engkau doakan dalam tangis, namun hari ini datang dalam bentuk yang mungkin engkau tidak duga? Karena doa tidak selalu dijawab dengan cara yang engkau minta. Kadang doa dijawab dengan kehilangan, agar tanganmu kosong untuk menerima yang lebih besar. Kadang doa dijawab dengan jeda, agar jiwamu cukup tenang untuk membedakan mana yang datang sebagai ujian dan mana yang datang sebagai hadiah. Engkau mungkin akan bangun pagi itu, dan semuanya tampak biasa. Matahari yang sama, jalanan yang sama, kesibukan yang tidak jauh berbeda. Tapi jauh di bawah permukaan realita, semesta sedang menaruh batu pijakan baru di bawah kakimu. Tanpa engkau sadari, frekuensi hidupmu sedang digeser ke jalur yang lebih terang. Dan engkau akan mulai melihat petunjuk-petunjuk kecil, sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah tawaran yang dulu mustahil, sebuah bisikan hati yang sangat kuat, meski logika belum mengerti. Tetapi ujian sebenarnya bukan tentang peristiwa itu sendiri. Ujian sebenarnya adalah, apakah engkau cukup percaya untuk mengikutinya? Apakah engkau cukup lapang untuk membiarkan dirimu menerima sesuatu yang tidak engkau rencanakan? Karena banyak jiwa yang berdoa meminta perubahan, tapi ketika perubahan itu datang, mereka menolaknya hanya karena bentuknya berbeda dari yang mereka bayangkan. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang diberi kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Semesta sedang membuka celah kecil dalam waktu. Tidak besar, tidak ramai, tapi cukup untuk menyelipkan takdir baru ke dalam hidupmu. Takdir yang lembut namun kuat. Takdir yang tidak akan memaksa masuk,
tapi akan berdiri diam di ambang pintumu, menunggu engkau mengundangnya masuk dengan penuh kesadaran. Karena tidak ada hadiah yang bisa masuk ke dalam rumah jiwa yang tertutup oleh ketakutan. 9 Februari bukan hanya tentang apa yang akan terjadi di luar dirimu. Ia lebih tentang bagaimana engkau akan menyikapinya dari dalam. Apakah engkau akan memeluk hari itu seperti pelangi setelah badai? Atau engkau akan melewatkannya seperti angin sore yang tidak sempat disapa? Semesta tidak memaksamu memilih. Ia hanya menyodorkan kemungkinan terbaiknya, dan engkaulah yang akan menentukannya. Jangan bayangkan hari itu akan megah. Jangan tunggu langit berubah warna atau dunia tiba-tiba berteriak memberitahumu. Karena ujian ini adalah ujian hening. Ia datang untuk menguji seberapa peka engkau terhadap perubahan kecil. Ia datang untuk melihat apakah engkau cukup mengenal suara hatimu sendiri, atau engkau masih menunggu validasi dari dunia luar. Dan hanya mereka yang telah cukup terlatih dalam kesunyian yang mampu menangkap pesan itu ketika ia melintas cepat di hadapan jiwa. Bayangkan, engkau sedang berdiri di jembatan rapuh, yang di seberangnya ada lahan luas penuh bunga yang selama ini kau impikan. Tapi jembatan itu hanya bisa dilewati dengan satu bekal, kepercayaan. Tidak bisa dibawa dengan keraguan, tidak bisa disandarkan pada logika penuh. Dan hari itu, jembatan itu akan terbuka, tapi ia tidak akan terbuka lama. Ia hanya akan muncul sebentar, cukup untuk mereka yang siap melangkah. Maka siapkan hatimu. Bersihkan ruang batinmu dari prasangka. Berdamailah dengan semua yang telah gagal, semua yang telah hilang. Karena ujian ini tidak datang untuk menghukummu. Ia datang untuk membebaskanmu dari keyakinan lama yang membuatmu takut pada cahaya. Engkau tidak harus tahu semuanya. Engkau hanya perlu satu keberanian, melangkah ke arah yang terasa selaras, walau belum tahu akan kemana. Dan bila engkau berhasil melewati ujian itu, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kesempatan. Engkau akan menemukan dirimu yang baru, dirimu yang akhirnya mengerti bahwa semua jalan memutar, semua luka sunyi, dan semua keheningan panjang yang dulu terasa sia-sia, ternyata adalah proses yang menyiapkanmu untuk hari ini. Hari di mana langit bertanya dengan lembut, apakah engkau siap menerima yang selama ini telah kami siapkan untukmu? Bagian 3. Yang tak terduga bukanlah kebetulan, tapi tanda bahwa engkau telah siap. Jiwa terpilih, engkau telah diajarkan sejak kecil untuk percaya bahwa hidup berjalan dalam garis lurus, bahwa semua hal besar harus bisa dijelaskan, direncanakan, dan dikendalikan. Tetapi kenyataan spiritual jauh melampaui rumus itu. Karena hidup bukanlah barisan logika. Hidup adalah tarian sunyi antara kesadaran dan keajaiban. Dan keajaiban tidak berjalan sesuai waktu dunia, tetapi sesuai kesiapan batin. Maka, saat sesuatu yang besar muncul secara tak terduga, jangan buru-buru menyebutnya kebetulan. Karena dalam bahasa semesta, yang tak terduga adalah tanda bahwa engkau telah siap. Berapa kali dalam hidupmu engkau menyaksikan peristiwa yang datang begitu saja, padahal engkau tidak mencarinya? Berapa banyak pintu yang terbuka bukan karena engkau mendorongnya, tapi karena tiba-tiba engkau berada di hadapannya saat hatimu sedang damai. Itulah hukum halus dari alam. Bahwa saat engkau tidak lagi menggenggam terlalu kuat, saat engkau berhenti mengejar dan mulai menyambut, maka hal-hal yang selama ini menghindar darimu justru mendekat tanpa suara. 9 Februari 2026 bukanlah hari yang datang membawa kembang api atau parade besar. Ia adalah hari yang melintas seperti angin sore, tidak mencolok, tapi dalam diamnya mengandung pesan kuat dari Tuhan. Aku sedang memulihkanmu. Dan ini adalah awal dari apa yang telah lama aku simpan untukmu. Yang tak terduga bisa datang dalam bentuk orang asing yang berkata, satu kalimat
dan mengguncang arah hidupmu. Bisa datang sebagai ide di tengah tidur yang membuatmu terbangun dengan mata basah. Bisa hadir sebagai tawaran yang dulu tidak engkau sanggupi, tapi kini terasa seperti panggilan yang sudah ditunggu ruhmu bertahun-tahun. Bisa juga datang sebagai kabar kecil yang pelan-pelan merobohkan tembok ketakutanmu. Tetapi, untuk mengenali tanda-tanda itu, engkau tidak bisa mengandalkan mata. Engkau harus belajar melihat dengan kesadaran. Engkau harus menyepi dari kebisingan dunia agar dapat mendengar pesan yang bisu, namun menggema kuat di batinmu. Karena semesta tidak berteriak. Tuhan tidak mengguncang bumi untuk menyampaikan pesannya. Ia hanya meniupkan sedikit perubahan dalam atmosfer jiwamu, dan hanya mereka yang peka yang bisa menangkap arah anginnya. Jiwa terpilih, engkau tidak salah jalan. Jika hidupmu akhir-akhir ini terasa seperti labirin, mungkin karena semesta sedang memutarmu ke arah yang lebih tepat. Jalan lurus bukan selalu jalan yang membawa berkat. Kadang engkau harus dibelokkan, diputar balik, bahkan dibawa jatuh ke dasar sunyi, hanya agar saat waktunya tiba, engkau mampu berdiri tegak tanpa guncang. Dan hari itu, hari ketika yang tak terduga muncul, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena engkau telah sampai pada frekuensi baru yang engkau bangun lewat sabar, sabar, dan sabar. Jika engkau bertanya, bagaimana aku tahu bahwa hari itu berbeda? Maka jawabannya adalah, engkau tidak perlu tahu, engkau hanya perlu hadir. Biarkan dirimu hidup sepenuhnya pada hari itu. Perhatikan detail yang biasanya engkau lewati. Dengarkan suara hati yang biasanya engkau abaikan. Rasakan energi di udara yang mungkin sedikit berubah. Perhatikan siapa yang tiba-tiba muncul, pesan apa yang engkau temui tanpa sengaja, dan intuisi apa yang muncul lebih kuat dari biasanya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah simbol-simbol halus yang hanya diberikan kepada jiwa yang telah menanti dalam hening yang penuh iman. Ingatlah ini, yang tak terduga bukan berarti datang tiba-tiba tanpa alasan. Ia datang setelah proses panjang yang mungkin tidak kau sadari. Ia datang setelah gelasmu dikosongkan oleh kehilangan. Setelah ruang hidupmu dibersihkan dari yang semu. Setelah hatimu diajarkan untuk berhenti menggantungkan nasib pada dunia luar. Dan kini, ketika engkau telah cukup lapang, cukup hening, cukup percaya, maka semesta akan menyelipkan hadiah itu diam-diam ke dalam harimu. Dan saat itu terjadi, jangan tanya, mengapa hari ini? Jangan tanya, apa pantas aku menerima ini? Ucapkan saja perlahan dalam batin, terima kasih Tuhan, aku tahu ini bukan kebetulan. Karena sesungguhnya, bukan hidup yang mengejutkanmu dengan kejadian luar biasa, tetapi engkau sendirilah yang akhirnya sampai pada titik di mana ruhmu cukup dewasa untuk melihat apa yang dulunya tersembunyi. Bagian 4. Pintu akan terbuka lewat hal yang paling biasa, tapi mengandung getaran ilahi. Wahai engkau, jiwa terpilih, bersiaplah menerima satu kenyataan yang akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Semesta tidak pernah meletakkan keajaiban di tempat yang ramai. Ia menyembunyikannya dalam hal-hal yang sering kau anggap sepele. Bukan pada pesta besar, bukan pada gemuruh pengakuan, bukan pula pada ledakan perubahan yang dramatis. Justru di balik momen-momen kecil yang tampak biasa, pintu-pintu takdir dibuka dengan tangan Tuhan yang sangat halus. 9 Februari 2026 tidak akan menamparmu dengan kejutan besar, tapi ia akan mengetuk pelan jendela batinmu, melalui hal-hal yang mungkin selama ini tak pernah kau curigai. Engkau mungkin hanya sedang berjalan kaki ke tempat yang sama seperti kemarin, tapi langkahmu terasa berbeda. Engkau mungkin hanya membaca pesan singkat, tapi hatimu terasa seperti disentuh. Engkau mungkin hanya melihat mata seseorang dalam keramaian, dan tanpa tahu alasannya, ruhmu mulai bergetar pelan.
Jangan abaikan detik-detik seperti itu. Karena ketika pintu ilahi terbuka, ia tidak bersuara. Ia hanya memberi sinyal. Dan tugasmu bukan menebak bentuk hadiahnya, tapi menyadari bahwa engkau sedang berdiri di ambang sesuatu yang suci. Banyak orang gagal menangkap momentum yang disiapkan semesta karena mereka terlalu sibuk mencari tanda yang megah. Mereka menunggu pelangi, padahal keajaiban sedang bersembunyi di antara tetes embun pagi. Mereka mencari malaikat bersayap, padahal Tuhan mengirimkan mereka orang biasa yang membawa kalimat sederhana, namun bisa mengguncang seluruh isi batinmu jika engkau cukup peka. Maka engkau tidak akan menemukannya jika engkau terburu-buru. Tidak akan merasakannya jika engkau terlalu sibuk dengan keraguan. Tidak akan menerima apapun jika engkau masih sibuk menuntut bukti. Hari itu, engkau akan diuji. Apakah engkau bisa mengenali pintu yang dibuka secara perlahan? Apakah engkau cukup halus jiwanya untuk menyadari bahwa sesuatu sedang berubah, meski tidak ada yang terlihat berbeda secara kasat mata? Apakah engkau cukup rendah hati untuk menyambut sesuatu yang tidak kau minta, namun ternyata itulah jawaban dari doa-doamu yang paling dalam? Tuhan tidak menciptakan dualitas antara yang besar dan yang kecil. Semua peristiwa mengandung cahayanya, tergantung dari seberapa jernih kaca jiwamu untuk memantulkannya. Maka jangan pernah anggap remeh hal-hal yang engkau temui hari itu, sekalipun hanya pertemuan sebentar, pesan acak, perasaan tenang yang tiba-tiba, atau lintasan pikiran yang muncul dari kedalaman sunyi. Semua itu bisa jadi adalah serpihan dari pesan ilahi yang sedang disusun semesta untukmu. Tidak akan selalu jelas, tidak akan langsung terang, tapi hatimu akan tahu, ruhmu akan mengangguk dalam diam. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana semesta bekerja. Ia tidak datang mendobrak, ia menyusup. Ia tidak meminta pengakuan, ia hanya hadir. Dan karena itu, engkau harus mengubah caramu melihat. Engkau harus belajar membaca dunia, bukan hanya dengan mata kepala, tetapi dengan mata batin. Bukan hanya dengan logika, tetapi dengan rasa yang telah dimurnikan oleh kesabaran dan keheningan. Disinilah letak kekuatanmu, bukan pada kemampuanmu mengejar, tapi pada keahlianmu dalam mengenali isyarat-isyarat kecil yang diselipkan Tuhan di sela-sela harimu. Engkau mungkin akan menemukan seseorang yang tidak biasa. Mungkin akan bertemu tempat yang belum pernah kau datangi. Mungkin akan mendengar suara dalam hatimu yang tak pernah berbicara sejelas ini sebelumnya. Semua itu bukan gangguan. Semua itu adalah undangan. Dan engkau hanya perlu satu hal untuk memasukinya. Kesediaan untuk percaya bahwa hidup tidak selalu butuh alasan agar bisa berubah. Pintu tidak selalu terlihat seperti pintu. Kadang ia hadir sebagai kesempatan kecil yang bisa saja engkau tolak karena tampaknya tidak sesuai dengan logika. Kadang ia adalah kata ya yang selama ini engkau takut ucapkan. Kadang ia adalah keberanian untuk menjawab telepon yang sudah lama engkau hindari. Atau mungkin ia adalah momen di mana engkau akhirnya memilih untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Saat itulah pintu terbuka. Bukan ke dunia luar, tapi ke bagian terdalam dari dirimu yang selama ini dikunci rapat oleh rasa takut, rasa tidak layak, rasa ragu. Dan saat pintu itu terbuka, engkau akan tahu bahwa engkau tidak sedang bermimpi, bahwa semua hal yang tampak tak masuk akal kemarin, hari ini menjadi masuk akal. Bahwa semua kegagalan yang dulu membuatmu tersungkur, ternyata hanyalah cara semesta mengarahkanmu ke jalan ini. Jalan yang tidak engkau rancang sendiri, tapi telah disiapkan sejak lama oleh tangan-tangan yang bekerja dalam dimensi cahaya. Jangan tanya siapa yang akan membukakan pintu itu. Jangan tunggu orang lain untuk memvalidasi bahwa momen itu penting. Engkaulah yang akan tahu. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan berdiri di hadapan peristiwa yang sederhana, namun seluruh tubuhmu akan merinding. Hatimu akan bergetar
dan jiwamu akan berbisik, "Ini dia, aku sudah menantimu." Bagian 5. Jika hatimu tenang tanpa alasan, maka itulah pertanda energi kesempatan sedang mendekat. Jiwa terpilih, engkau telah berkali-kali diuji melalui bentuk yang paling nyata: kehilangan, penolakan, kesunyian, ketidakpastian. Tetapi ada satu bentuk ujian yang jauh lebih halus dan justru lebih kuat: ketenangan yang datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Tenang bukan karena masalah selesai, bukan karena masalah menghilang, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dari masalah itu sendiri yang sedang mendekati jiwamu. Engkau akan merasakannya perlahan. Mungkin pada malam sebelumnya, mungkin saat engkau membuka mata pada pagi itu, mungkin saat engkau berjalan sendirian dan udara terasa berbeda. Tidak ada angin yang lebih kencang, tidak ada suara dari langit, tapi batinmu akan berkata, ada sesuatu yang berubah. Dan saat itu terjadi, jangan buru-buru mengusir rasa tenang itu dengan logikamu. Jangan tanya, mengapa aku merasa damai padahal masalahku belum selesai? Karena kedamaian itu bukan hasil dari penyelesaian duniawi. Ia adalah getaran dari alam ilahi yang sedang turun pelan ke dalam frekuensi jiwamu. Ia adalah sapaan dari semesta yang berkata, "Tenanglah, ini waktunya." Jiwa yang telah melalui banyak badai akan merasa asing saat ketenangan datang. Karena ia terbiasa berjaga, terbiasa bertahan, terbiasa menunggu gelombang berikutnya. Maka ketika ketenangan hadir, ia merasa seolah sedang bersalah, seolah sedang lengah, seolah sedang dibohongi oleh harapan palsu. Tapi tidak, engkau tidak sedang salah. Engkau tidak sedang bermimpi. Engkau hanya belum terbiasa menerima. Belum terbiasa meyakini bahwa hidup tidak selalu menuntut luka untuk bisa berjalan. 9 Februari 2026 adalah waktu di mana energi besar turun tanpa suara. Tidak menggelegar, tidak merusak, tidak memaksa, tapi menyusup. Menyusup ke lapisan batin terdalam, menghampiri mereka yang cukup sunyi untuk merasakannya, cukup bersih untuk menyambutnya. Dan ketenangan adalah tanda pertama bahwa engkau telah sejajar dengan frekuensi itu. Bahwa engkau telah sampai pada tahap di mana engkau tidak lagi menuntut jawaban, tapi siap menerima kenyataan dengan dada terbuka. Inilah momen paling sakral. Saat engkau berhenti melawan dan mulai menyelaraskan. Saat engkau berhenti mengejar dan mulai menerima. Saat engkau tidak lagi mencari-cari tanda, tetapi menjadi tanda itu sendiri. Dan dalam ketenangan itulah, engkau akan merasa bahwa dirimu mulai utuh kembali. Tidak karena semua hal di luar berubah, tetapi karena engkau telah memilih untuk menyambut apapun yang datang, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa semua telah ditulis untukmu. Jiwa terpilih, tidak semua orang bisa mengenali ketenangan sebagai pesan. Banyak yang mengira itu hanyalah kebetulan suasana hati. Padahal sejatinya, ketenangan adalah bentuk komunikasi yang paling lembut dari Tuhan kepada hamba-Nya. Ia berkata, "Aku bersamamu." Ia berkata, "Hari ini adalah bagian dari jawaban yang engkau tunggu." Ia berkata, "Diamlah sebentar, karena aku sedang menurunkan sesuatu yang telah lama engkau minta." Dan saat itu terjadi, peluklah ketenangan itu. Duduklah di dalamnya. Jangan tergesa bangkit. Jangan kembali ke rutinitas sebelum engkau meresapi keheningan yang sedang melingkupimu. Karena dari situlah gerbang-gerbang akan terbuka. Karena dari situlah engkau akan mulai mendengar suara-suara yang dulu tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Suara jiwamu, suara semesta, suara Tuhan. Engkau tidak perlu membuktikan apapun. Engkau tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun.
Cukup engkau dan ruang tenangmu. Cukup engkau dan napasmu. Cukup engkau dan kepercayaan bahwa engkau tidak sedang diam. Engkau sedang sejajar dengan gerakan semesta. Dan mungkin justru di dalam ketenangan itu, engkau akan menyadari, ternyata yang selama ini kau kejar bukanlah perubahan di luar, tapi kebebasan di dalam. Ternyata yang selama ini engkau minta bukanlah keberhasilan semata, tapi keutuhan yang membuatmu mampu berdiri meski dunia belum memujimu. Dan inilah bagian dari jawaban itu. Maka jika hari itu datang dan engkau merasa damai tanpa alasan, jangan ragu, jangan curiga, jangan berpaling. Peluklah perasaan itu dengan sepenuh batin. Biarkan ia membasuh seluruh lapisan keresahan yang selama ini mengikatmu. Karena bisa jadi, itulah saat di mana pintu rezekimu dibuka, langkahmu diarahkan, dan doamu yang terdalam mulai diwujudkan. Bagian 6. Jangan mencari tanda, tapi jadilah tanda itu bagi dirimu sendiri. Wahai engkau, jiwa terpilih, ada saat dalam perjalanan rohani ketika engkau tidak lagi memerlukan bukti dari luar untuk mempercayai sesuatu yang sudah engkau rasakan begitu dalam di dalam batinmu. Di titik itu, engkau berhenti mencari tanda-tanda. Engkau tidak lagi menunggu pelangi muncul untuk merasa hidup layak dijalani. Tidak lagi menanti kejadian luar biasa untuk merasa bahwa Tuhan menyapamu. Karena engkau akhirnya mengerti bahwa engkau sendirilah tanda itu. Kita hidup dalam dunia yang gemar meragukan apapun yang tak tampak di mata. Kita diajarkan untuk percaya hanya jika ada fakta, statistik, validasi, angka, atau pengakuan. Tapi jiwa tidak bekerja demikian. Ruh tidak beroperasi di jalur yang sama dengan logika. Ada hal-hal besar yang hanya bisa disentuh oleh keheningan, oleh pengakuan dalam hati bahwa aku tidak butuh dunia mengamini jalanku. Aku hanya butuh aku sendiri tidak berhenti melangkah. 9 Februari 2026 akan datang tanpa pengumuman megah. Tak akan ada suara dari langit yang berkata, "Ini saatmu." Tapi justru karena itu, engkau diuji, apakah selama ini engkau hidup hanya menunggu sinyal luar, atau engkau telah membangun pondasi kepercayaan yang kokoh di dalam. Jika engkau masih terus mencari tanda, mungkin engkau belum siap menerima hasil. Tapi jika engkau bisa menatap hari itu dan berkata, "Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu siapa diriku," maka engkau sudah menjadi magnet yang siap menarik seluruh skenario ilahi ke dalam hidupmu. Jiwa terpilih menjadi tanda bukan berarti menjadi sempurna, tapi menjadi sadar bahwa setiap luka yang pernah engkau alami, setiap jalan buntu yang pernah membuatmu terdiam, setiap kehilangan yang merobek tenangmu, semua itu membentuk sesuatu dalam dirimu. Bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk menjadi sumber kekuatan yang diam-diam menyala dalam kesunyian. Itulah tanda yang sesungguhnya. Tanda bahwa engkau sudah dewasa secara spiritual. Tanda bahwa engkau tidak lagi mendefinisikan nilai hidupmu dari apa kata orang, tapi dari seberapa dalam engkau mampu mencintai dirimu sendiri, tanpa syarat apapun. Banyak orang terjebak dalam pencarian tanpa akhir. Mereka membaca langit, menghitung angka, menunggu ramalan, mencocokkan mimpi, dan menanti validasi dari luar untuk merasa bahwa doa mereka layak dijawab. Tapi semakin engkau bergantung pada dunia luar untuk menentukan arah, semakin mudah engkau kehilangan pegangan saat dunia berubah. Maka berhentilah sejenak, tarik napas panjang, duduk di dalam dirimu sendiri, dan tanyakan, apakah aku siap menjadi tanda itu? Engkau akan tahu jawabannya bukan dari suara yang menggema, tapi dari keheningan yang dalam, dari ketenangan yang membungkusmu, dari kekuatan yang perlahan muncul saat engkau berhenti lari dari bayanganmu sendiri. Engkau akan mulai menyadari bahwa sebenarnya engkau tidak membutuhkan jaminan bahwa hari itu akan membawa keberuntungan. Karena keberuntungan sejati
adalah saat engkau tidak lagi merasa takut menjalani hari itu dengan penuh kehadiran dan keyakinan. Menjadi tanda bagi dirimu sendiri, berarti engkau bersedia hidup tanpa sandaran. Bukan karena engkau sombong, tetapi karena engkau telah sampai pada titik di mana engkau tahu, aku dilahirkan bukan untuk ditopang, tapi untuk berdiri tegak sebagai cahaya kecil di tengah dunia yang gelap. Menjadi tanda berarti engkau tidak lagi meminta hidup memperlakukanmu lebih baik sebelum engkau bisa bahagia. Engkau memilih bahagia dahulu, dan kehidupan pun akan mengikuti pancaran itu. Jika engkau bisa mencapai kedalaman ini, maka engkau tidak lagi menanti datangnya hari penting seperti seseorang yang menunggu hadiah. Engkau menyambutnya seperti raja yang kembali ke singgasananya, karena engkau tahu, apapun bentuk yang akan hadir, engkau tidak akan dikalahkan. Apapun rupa kesempatannya, besar atau kecil, nyata atau samar, engkau akan tahu, aku siap, karena aku telah menjadi ruang yang cukup luas untuk menampung semua kemungkinan. Dan pada saat itu, semesta tidak akan ragu lagi. Tuhan tidak akan menunda lagi. Karena seluruh semesta hanya mencari satu hal, jiwa yang bersedia menjadi tempat berteduh bagi kepercayaan yang tak tergoyahkan. Jadilah tanda itu, jadilah cahaya itu, jadilah bukti nyata bahwa iman bisa berdiam dalam tubuh manusia yang pernah hancur, tapi tak pernah padam. Karena engkau tidak perlu keajaiban datang dari luar, jika engkau sudah menjadi mukjizat itu sendiri. Bagian 7. Saat engkau menyambut kesempatan itu dengan syukur, maka alam akan memberi lebih dari yang engkau harapkan. Wahai jiwa terpilih, tibalah kita pada gerbang terakhir dari seluruh perjalanan ini. Pintu halus yang hanya bisa dibuka oleh satu kunci paling murni dari kesadaran manusia, syukur. Tidak ada kekuatan yang lebih lembut, namun lebih sakral daripada rasa syukur yang keluar bukan dari mulut, tapi dari seluruh tubuh, dari napas, dari pandangan mata, dari gerakan batin yang paling sunyi. Syukur yang tidak dibuat-buat, yang tidak diminta oleh dunia luar, yang tidak tergantung pada jumlah keberuntungan atau bukti pencapaian. Tapi syukur yang muncul karena engkau tahu, aku masih ada, dan itu cukup untuk merayakan hidup ini. Jiwa terpilih, saat engkau menyambut kesempatan yang hadir dengan rasa syukur, bukan dengan curiga, bukan dengan ketakutan, bukan dengan perasaan tidak layak, maka alam akan membuka pintu-pintunya yang lebih dalam. Karena alam tidak hanya memberi berdasarkan apa yang engkau minta, tetapi berdasarkan siapa dirimu ketika menerimanya. Tuhan tidak sekadar mencatat doa-doa yang engkau lafalkan, tapi lebih dalam dari itu. Tuhan mengukur wadah batinmu untuk menampung apa yang kau doakan. Dan wadah itu bernama syukur. Mungkin engkau merasa kesempatan yang datang terlalu kecil, terlalu sederhana, tidak sesuai harapan. Tapi engkau tidak tahu bahwa mungkin itu adalah cikal bakal dari perubahan besar yang selama ini engkau cari. Banyak orang melewatkan keajaiban karena mereka hanya bersedia bersyukur setelah hal besar terjadi. Mereka ingin menang dulu, baru bersyukur. Ingin kaya dulu, baru tenang. Ingin dihormati dulu, baru merasa berharga. Tapi engkau berbeda. Engkau telah belajar bahwa rasa syukur bukan hasil dari pemberian, melainkan magnet yang mengundang pemberian itu mendekat. Engkau tahu bahwa ketika engkau menyambut hal kecil dengan penuh penghormatan, semesta akan membisikkan kepada dirinya sendiri. Ini adalah jiwa yang siap, berikan padanya lebih. Syukur bukan berarti pasrah tanpa arah. Syukur adalah bentuk tertinggi dari pengakuan batin, bahwa apapun yang terjadi hari ini, aku tidak sedang dikurangi. Aku sedang disiapkan. Aku tidak sedang diabaikan. Aku sedang ditata. Dan bahkan jika yang datang hari itu bukan bentuk keberuntungan yang engkau harapkan, tetapi bentuk proses yang masih terasa kabur, engkau tetap bisa menatapnya
dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik." Itulah bentuk tertinggi dari penerimaan. Dan penerimaan adalah bahasa yang sangat dimengerti oleh semesta. Saat engkau menyambut kesempatan itu dengan batin yang luas, semesta tidak hanya akan memberi satu pintu. Ia akan membuka jendela, celah, lorong, bahkan reruntuhan lama yang dulu pernah tertutup rapat. Karena semesta bekerja bukan berdasarkan ketepatan waktumu, tapi berdasarkan getaran hatimu. Dan hati yang dipenuhi syukur memiliki getaran paling tinggi untuk menarik arus rezeki, pertolongan, dan keajaiban yang tak terduga. Jiwa terpilih, bersyukur tidak membuat hidupmu langsung tanpa masalah, tapi syukur menjadikan engkau tidak lagi kecil di hadapan masalah. Dan saat engkau tidak merasa kecil, engkau akan memiliki ruang untuk menerima hal besar. Dan saat itu terjadi, engkau akan sadar, ternyata yang membuat hidup ini sempit bukan kenyataan di luar, tapi pandangan dalam yang tidak percaya bahwa engkau layak mendapatkan lebih. Maka ucapkanlah syukurmu bahkan sebelum sesuatu datang. Rayakan keberadaanmu bahkan sebelum hasilnya tampak. Dan ketika 9 Februari 2026 tiba, biarkan engkau menjadi pribadi yang berkata, "Aku tidak tahu seperti apa kesempatan itu datang, tapi aku telah menyiapkan tempat dalam jiwaku untuk menyambutnya." Dan percaya atau tidak, saat engkau berada di titik itu, di titik di mana engkau tidak lagi menuntut apapun, namun siap menerima segalanya, Tuhan akan menurunkan sesuatu yang tidak hanya menjawab doamu, tapi juga menyentuh sisi-sisi terdalam dirimu yang bahkan belum sempat kau ucapkan. Karena Tuhan tidak hanya memberi berdasarkan ucapan, tapi berdasarkan getaran terdalam yang tidak pernah bisa dibohongi. Syukur adalah cahaya. Syukur adalah kompas. Syukur adalah sinyal kepada semesta bahwa engkau telah kembali menjadi bagian dari aliran alami kehidupan, bukan perlawanan terhadapnya. Dan dalam aliran itu, engkau tidak perlu lagi memaksa. Engkau hanya perlu hadir dan menerima. Jiwa terpilih. Bila engkau sampai pada bagian ini, itu berarti jiwamu telah memilih untuk tidak lagi setengah hadir dalam hidupnya sendiri. Engkau tidak sedang membaca sekadar rangkaian kata. Engkau sedang melewati lorong-lorong kesadaran yang pelan-pelan menyingkap jendela yang selama ini tertutup rapat dalam dirimu. Dan kini, dengan segala yang telah engkau dengar, rasakan, dan maknai, engkau tahu bahwa sesuatu sedang bergerak, bukan dari luar, tapi dari pusat ruhmu yang paling sunyi. Sesuatu telah dibangkitkan, sesuatu telah dibuka. Engkau tidak akan lagi sama, bukan karena dunia telah berubah, tapi karena engkau kini melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mata yang tidak lagi haus akan pembuktian, tapi telah penuh oleh pemahaman. Mata yang tidak lagi memaksa jawaban, tapi telah luluh oleh penerimaan. Engkau telah diantar ke titik ini bukan untuk ditinggalkan. Engkau dibawa sejauh ini agar engkau tahu bahwa bahkan dalam langkahmu yang paling kecil, Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendirian. 9 Februari 2026 bukan hanya angka dalam kalender. Ia adalah cermin. Ia adalah jembatan. Ia adalah panggilan batin dari Tuhan yang diam-diam telah menata ulang alur hidupmu tanpa engkau sadari. Dan sekarang, setelah semua gema batin ini menggema di relung terdalammu, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah engkau siap menerima bentuk hidup baru yang tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu, ketakutan, atau harapan yang tak kunjung tiba? Karena inilah saatnya engkau hidup bukan sebagai korban waktu, tetapi sebagai pemilik waktu. Bukan sebagai pelintas takdir, tetapi sebagai ruh sadar yang hadir utuh dalam tiap detik yang diberikan. Tidak perlu gegap gempita,
Tidak perlu penanda besar. Cukup engkau tahu bahwa langkah-langkah kecilmu kini sedang menyatu dengan irama semesta. Bahwa keputusan kecil yang akan engkau ambil di hari itu akan menjadi simpul dari puluhan bahkan ratusan doa yang selama ini hanya mengambang di langit, menunggu waktunya untuk turun ke bumi. Engkau telah melewati luka-luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Engkau telah menyimpan tangis dalam diam. Engkau telah mencintai dalam senyap dan kehilangan tanpa kata perpisahan. Engkau telah berdoa tanpa tahu apakah didengar. Tapi sekarang, seluruh langit telah menjawab. Bukan dengan jawaban yang keras, tapi dengan undangan sunyi untuk menyambut sesuatu yang lebih besar dari yang pernah engkau bayangkan. Dan bila engkau masih bertanya, apakah aku pantas menerima semua ini? Maka, dengarlah baik-baik. Engkau telah melewati lebih banyak badai daripada yang kau beri nama. Engkau telah bertahan lebih lama daripada yang kau sadari. Engkau telah mencintai hidup ini, bahkan ketika ia terasa dingin, sunyi, dan kosong. Maka ya, engkau pantas. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau terus memilih untuk bangun meski dunia tak memberimu alasan. Hari itu akan datang, dan saat kesempatan itu mengetuk, engkau tidak perlu menyiapkan topeng, atau pujian, atau pencapaian palsu. Engkau hanya perlu membuka pintu dengan jiwa yang bersih, dengan tangan yang terbuka, dan dengan batin yang berkata, "Terima kasih. Aku telah menantimu bukan dalam ketergesaan, tapi dalam penghayatan." Dan ketika engkau menyambutnya seperti itu, engkau tidak hanya menerima satu berkat, engkau membuka ruang bagi rentetan keajaiban lain yang selama ini tertahan karena hatimu belum cukup lapang. Tapi sekarang, segalanya mungkin. Bersiaplah, jiwa terpilih. Dunia luar akan tetap terlihat sama, tapi engkau akan memasukinya dengan cara baru. Sebagai versi dirimu yang tidak lagi takut, tidak lagi ragu, tidak lagi mengemis kepada semesta. Karena mulai saat ini, engkau telah menjadi bagian dari semesta itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan naskah ini dengan lapisan jiwamu yang paling dalam. Bila suara ini menggerakkan batinmu walau hanya sedikit, itu berarti engkau telah membuka gerbang batin yang tidak semua orang berani masuki. Silakan tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar angka 99 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa engkau siap menerima kesempatan emas yang akan datang dengan cara yang tak terduga sebelumnya. Sampai kita bersua kembali, dalam cahaya yang lebih dalam, dalam hidup yang lebih penuh, dan dalam kesadaran yang tak lagi tertidur. Engkau telah bangkit, dan dunia sedang bersiap menyambutmu.